Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wahid Damesu SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Bak 4 tahun 2025 di PTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25109114568. Pada hari ini tanggal 20 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sehat pada hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Karena dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kesehatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga kita masih sempat bertemu kembali dalam kelas untuk belajar. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi jikna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, setelah kita membaca surah Al-Fatihah tadi, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menang bagaimana semangat dalam perjuangan bangsa Indonesia. Oke, nyanyi mulai. Sekarang kamu mau ambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Hari ini sudah siap semua? Siap. Siap?
Anak-anak, pada pelajaran ini akan Bapak memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Apa anak-anak bisa menjawab? Pertanyaannya, apakah anak-anak pernah melihat banjir? Apakah anak-anak pernah melihat gunung meletus? Apakah anak-anak pernah melihat gempa bumi? Takut tidak? Kalau dengan adanya itu timbul rasa takut, makanya dengan mempelajari pelajaran ini kita harus lebih tingkatkan untuk belajar, persiapkan diri menuju kepada hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Beramal soleh, beribadah, sholat, dan mengaji. Jadi kita persiapkan bekal kita ke akhirat nanti, sehingga kita diberikan keampunan dan keselamatan. Sudah siap semua? Siap. Sekarang kita stretching dengan ketuk semangat. Mulai. Alhamdulillah. Sebelumnya kita akan belajar dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Dalam pembelajaran kita nanti, Bapak harap kalian meningkatkan motivasi untuk belajar materi yang akan disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan setelah menerima materi ini, anak-anak bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kita nanti. Insya Allah kita pelajaran ini akan nanti kita lihat langsung. Anak-anak, mari kita simak. Kita simak secara bersama. Marilah kita sama-sama menyimak materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Connected. Dan Allah akan menghitung waktu. Semua yang ada di alam semesta akan hancur dan kehidupan di dunia akan berakhir. Tahukah kalian hari apa yang dimaksud? Iya, benar, itulah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahui lebih mendalam
Mari kita pelajari bersama materi ketika kehidupan telah berhenti. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, dan menjelaskan macam-macam hari akhir. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor atau tsunami. Tahukah kalian bahwa suatu saat akan terjadinya bencana alam yang dahsyat, akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isi. Tidak ada yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa terselamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peristiwa hari kiamat dalam Quran surah Al-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larut yang berterbangan dan gunung seperti bulu yang berhamburan. Quran surah Al-Qari'ah ayat 3-4. Surah ini menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Manusia berhamburan seperti larut, gunung-gunung meletus, gempa bumi yang dahsyat, dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan, mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akhirat akan menanti. Setelah itu manusia akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Anak-anakku yang saleh dan solehah, adapun macam-macam hari kiamat, yaitu yang pertama kiamat sugra. Kiamat sugra artinya kiamat kecil, yaitu peristiwa kehancuran yang terjadi pada sebagian makhluk hidup atau lingkungan. Contohnya kematian seseorang dan bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Kiamat kubra, kiamat kubra atau kiamat besar atau hari akhir yang menandai hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubra disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubra ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah kematian. Namun kapan terjadinya hari kiamat itu? Tidak ada seorang pun
selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah dihitung-hitung. Namun yang perlu kita lihat adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah gabungan amal ibadah dan amal saleh, ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapa saja menjadi bekal kita di akhirat. Tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kecil juga akan muncul sebelum datangnya hari kiamat. Tanda-tanda kecil antara lain munculnya berbagai fitnah, bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan, banyaknya perbuatan riba, banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Berikut adalah tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Terbitnya matahari di sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang-binatang, munculnya Duhan, awan biru di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur barat dan Jazirah Arab. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, setelah kalian mengetahui bersama tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin memperbanyak ibadah dan lebih memperkuat amal saleh. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita senantiasa lebih memperdalam ilmu agama dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bila setelah kita menyimak materi tadi yang telah disampaikan tadi atau ditayangkan tadi, siapa yang anak-anak yang mau bertanya? Saya Pak, Nah, silakan. apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Ya. Baik. Hari kiamat adalah hari mana kehancurannya akan berakhir kehidupan di dunia ini, yang hidup akan mati, yang bergerak akan diam, dan yang diam akan hancur. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Entah kapan terjadinya hari kiamat, kita manusia tidak dapat mengetahui, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengetahuinya. Ya, bisa pahami kan? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya kembali kepada anak-anak, apa? Coba jelaskan makna beriman kepada hari akhir. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat atau hari akhir zaman pasti akan tiba. Ya, bentar. Setelah kita sudah tahu itu, maka mulai dari sekarang kita harus banyak berbuat kebaikan untuk mempersiapkan diri sebelum datangnya hari kiamat. Baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Karena kita manusia tetap bagaimanapun juga akan
menerima itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Kiamat kecil yang pertama itu yang seperti tadi yang telah dijelaskan di dalam video itu ditayangkan tadi, kematiannya seseorang. Maka sebelumnya kita harus mempersiapkan diri, salat, mengaji, itu kita harus, dan amal-amal jariah yang lain itu harus kita cari. Jadi pembagian kelompok nanti kan kelompok 1, 2, 3. Masih sudah itu kan? Dapat kan? Nah, silakan kerja.
Satu lagi. Mau baca itu? 3. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Hancurnya alam semesta beserta isinya, kiamat kubra. Dalil yang berisi bahwa kiamat pasti akan terjadi al-Nasas membenarkan dan meyakini bahwa hari akhir itu ada dan pasti terjadi al-Hajj. Terbitnya matahari dari barat, tanda-tanda kiamat kubra. Yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat Allah. Hari akhir adalah awal kehidupan baru yang bersifat kekal. Hancurnya sesuatu yang menjadi bagian dari alam ini kiamat kubra. Terima kasih. Assalamualaikum. Kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari berakhirnya atau hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. 2. Sebutkan nama-nama hari akhir. 1. Yaumul Barsah. 2. Yaumul Ba'ats. 3. Yaumul Mahsyar. 4. Yaumul Hisab. 5. Yaumul Mizan. 3. Apa saja tanda-tanda hari akhir? Hancurnya alam semesta, tiupan sangkakala, munculnya hewan melata. 4. Sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Bersyukur, sabar, bertanggung jawab, jujur, berakhlak mulia. 5. Hubungan pertanyaan di bawah ini. Kiamat kubra adalah kiamat besar dan kiamat sugra adalah kiamat kecil. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama-nama hari akhir: Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jazaa. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ambil kesimpulannya. Itu makna iman kepada hari akhir. Makna iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat atau hari akhir zaman pasti akan tiba. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, wajib diyakini oleh setiap muslim. Macam-macam hari akhir: kiamat sugra, kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang terjadi secara berkala seperti kematian seseorang atau bencana alam. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah kiamat besar yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu hancurnya seluruh alam semesta.
kejadian hari akhir, yaitu pertama Yaumul Basar, Yaumul Barza, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, Yaumul Masyar, hari berkumpulnya seluruh manusia, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Mizan, hari penimbangan, Yaumul Sirat, hari melewati jembatan, dan yang ketujuh Yaumul Jaza, hari pembalasan. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir meliputi peningkatan ketakwaan, motivasi untuk beramal soleh, sifat mawas diri, rendah hati, dan kesabaran untuk beribadah. Keimanan ini juga mendorong tanggung jawab, meningkatkan semangat berkarya, serta memprestasikan diri untuk kehidupan di akhirat. Kiamat tarji, kalimat tarji yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kesimpulan ini, marilah kita sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan berakhirnya doa ini, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.